Baik, perkuliahan pada hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga kita bisa pertemuan pertama untuk mata kuliah kita pada hari ini, quality control dan validasi metode. Nah, di sini Ibu sebelum lebih banyak menjelaskan terkait materi ini, pada hari ini Ibu kontrak kuliah dulu, Ibu izin share materi dulu. Apa slide-nya Ibu sudah kelihatan di kalian? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya? Iya, Ibu. Kok sama Ibu sudah ya? Belum kelihatan ya? Belum tershare ya? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Ibu keluarkan lagi. Bismillah, Ibu. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Oh, belum. Sudah, Ibu. Apa sudah kelihatan? Iya, Ibu, sudah kelihatan. Ibu. Oke, sudah ada ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya baik, adik-adik, pada hari ini itu kita dalam pertemuannya nanti diupayakan kita ada 16 kali pertemuan, sudah ada meet dan finalnya, baik itu teori ataupun praktikum. Jadi di sini sebelumnya di pertemuan awal, Ibu ingin share ke kalian terkait kontrak kuliah selama kita lakukan pertemuan dalam mata kuliah quality control dan validasi metode. Nah, tentunya di sini Ibu juga akan memberikan ke kalian bagaimana rancangan pembelajaran semester kita atau RPS, agar kalian tahu selama kita mata kuliah ini, kalian sudah bisa tahu, oh Ibu akan bawa materi ini, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita perkuliahan, karena Ibu inginnya kalian adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning, agar kalian sudah tahu pembahasan apa yang akan kita kaji selama praktikum ataupun teori pada mata kuliah ini. Sehingga itu Ibu ingin kontrak kuliah agar ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah ini. Karena walaupun ini bukan salah satu mata kuliah yang akan kalian kaji dalam UKOM, uji kompetensi nanti, ataupun keterampilan yang perlu kalian lebih terampil lagi dalam sebagai seorang ATLM, tapi suatu quality control dan validasi metode adalah penentu dari nantinya hasil kalian itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi menentukan validitas atau akurasi dari hasil kalian. Sehingga mata kuliah ini tentunya sangat urgent untuk kalian pahami, Dik. Nah, ini mungkin saya sudah dikenal sama kalian karena kalian sudah semester berapa ya, kita sudah berapa kali pertemuan dalam perkuliahan. Hanya Ibu mau ingatkan, kenapa Ibu share ini, agar kalian tahu nantinya kalau Ibu minta untuk kalian mengumpulkan tugas, baik itu laporan karena kita ada praktikum dan lain-lain, itu kalian langsung kirim ke email Ibu yang ini, jadi tidak ada lagi yang bertanya, Bu, tugasnya dikirim di mana? Tugas kelompoknya dikirim di mana? Karena kita sudah kontrak kuliah. Jadi tugas kelompok kalian itu semuanya penugasan dikirim ke email Ibu yang ini. Kemudian kalau kalian sakit ataupun ingin izin, baik itu kita kuliah online ataupun tatap muka, kalian ada sakit,
bisa hubungi Ibu di nomor telepon Ibu yang ini. Ini aktif untuk WA-nya. Atau kalian sudah mengirim tugas, ingin japri Ibu, dikirim ke nomor ini. Jadi tidak ada lagi yang bertanya, Ibu nomornya berapa, Ibu tugasnya dikirim di email apa, karena kita sudah kontrak kuliah. Kemudian karena kita perkuliahannya ini ada teori, ada praktek, dan kita tidak tahu ke depannya, karena saat ini kasus Omikron untuk varian B B2-nya itu sudah sangat meningkat di beberapa kabupaten ataupun provinsi, sehingga kita tidak tahu ke depannya kita akan tatap muka ataupun kita pertemuannya secara online. Tapi Ibu harap di praktikum nanti kita bisa pertemuan secara tatap muka, karena kita akan melakukan kaji mata kuliah secara role playing. Jadi kalian akan mengkaji studi kasus dan langsung akan berperan sebagai manajer laboratorium ataupun kepala ruangan nantinya. Nah, sehingga kalau memang kita di teori masih memungkinkan kita secara daring atau online, tapi kalau praktikum Ibu harap nanti kita bisa langsung tatap muka, karena nanti Ibu akan ajarkan kalian bagaimana kita mengkuisi atau melakukan quality control menggunakan alat yang ada di laboratorium kita, misalnya di alat hematologi analyzer, kemudian di alat kimia klinik sudah ada alat yang full automatic. Nanti kita akan melakukan bagaimana kita melakukan quality control menggunakan alat tersebut. Karena kedepannya tentunya kalau kalian D4, pasti tolak ukur dari suatu processing di pengendalian mutu di laboratorium, mulai dari pra-analitik, analitik, sampai pasca analitik, itu tertumpu pada kalian. Jadi teman-teman yang di D3 tentunya mereka akan berfungsi sebagai teknisi, jadi mereka melakukan pengerjaan, tapi ke depannya yang akan memanajerial suatu laboratorium atau nantinya akan jadi kepala ruangan, manajer laboratorium, supervisor laboratorium, itu pasti di pundak kalian sebagai D4D, sehingga tentunya kalian harus sangat memahami bagaimana pengendalian mutu ataupun manajemen laboratorium yang baik agar memperoleh hasil laboratorium yang akurat nantinya, Dik. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran Ibu bagi secara online maupun offline, tapi intinya sama. Jadi kalau untuk pembelajaran online, kita hanya menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Zoom Meeting. Jadi kita hanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain kita tidak pakai. Nah, jadi semuanya diharapkan ada Zoom-nya. Nah, untuk pertemuannya bisa dalam beberapa metode. Jadi kalau metode ceramah seperti saat ini, jadi Ibu melakukan pembahasan terhadap materi ataupun kalian nanti yang akan memaparkan materinya. Kemudian kita akan lakukan juga diskusi. Kemudian ada role playing. Ini yang Ibu bilang role playing, yaitu bermain peran. Jadi kalian nanti akan ada kasus yang akan Ibu ambil, ini untuk praktikum. Jadi Ibu angkat suatu studi kasus yang ada di laboratorium. Kemudian Ibu akan memberikan satu keynote, jadi ada kata kunci di setiap pemerannya. Jadi kalian akan ada sebagai pemeran utama, sebagai pasien, sebagai manajer lab, sebagai ATLM teknisinya yang melakukan kuisi, kemudian ada sebagai misalnya kepala rumah sakit dan lain-lain, ada pasien yang komplain dan lain-lain, akan ada kasus. Nanti tiap kelompok Ibu akan kasihkan kasus untuk praktikumnya, langsung kita di dalam laboratorium, misalnya di laboratorium hematologi atau laboratorium kimia klinik. Kemudian dari kasus itu kalian akan bermain peran. Jadi Ibu akan langsung melihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan kalian setelah Ibu kasih teori. Jadi dalam perkuliahan ini Ibu akan kasih teori dulu, kita akan kaji dulu teori, di pertemuan terakhir, 4 pertemuan atau 5 pertemuan terakhir, itu baru kita masuk ke praktikum. Jadi kalian ada dulu ilmunya, Ibu kasih dulu berilmu dulu, baru kalian praktekkan. Jadi saat kalian praktek, Ibu langsung kasih, misalnya quality control-nya Ibu langsung kasih tema. Misalnya dia keluar dari 1 SD atau 2 SD atau 3 SD, kalian langsung bisa menyimpulkan apa sampel saya ini bisa saya lakukan running atau tidak.
Jadi ibu langsung akan kasih kasus. Kemudian kalau ada pasien komplain, bagaimana penataan ruang laboratorium, bagaimana proses penataan administrasi laboratorium, atau bagaimana penataan pelayanan dalam suatu laboratorium. Jadi kalian langsung praktikum nantinya. Dan selain itu untuk teori tentunya kalian pasti ada presentasi tugas kelompok yang akan kalian presentasikan. Tapi kalau praktikum lebih ke role playing nantinya. Kemudian penugasan yang ibu berikan bisa dalam bentuk mandiri ataupun kelompok. Tugasnya bisa dalam bentuk reparat. Reparat itu seperti makalah, tapi dia lebih mengkaji secara teoritis. Kemudian bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk paper. Paper itu cuman seperti banyak kajian teori, tapi tidak terstruktur seperti makalah dan reparat. Kemudian bisa juga beberapa mahasiswa yang akan nanti ibu akan memberikan tugas baca jurnal ke depannya terkait bagaimana pengembangan pengendalian mutu laboratorium ataupun sistem informasi laboratorium terkini. Itu nanti mungkin kita akan ada baca jurnal kalau pertemuan kita masih mencukupi. Nah, ibu fokuskan bahwa dalam pertemuan pembelajaran dengan ibu, itu ibu tim dengan Pak Haji Kalmah, jadi dengan Pak Zulfikar cuma di kelasnya kalian, itu ibu sama Pak Kajur, Pak Kalma. Tapi nanti kita lihat mungkin Pak Kalma pertemuan apa beliau ada masuk nanti atau semua akan ibu handle. Nah, pusat pembelajaran ibu ke kalian adalah student center learning. Jadi pusat pembelajaran berada di mahasiswa. Jadi kalian nanti yang akan lebih interaktif, lebih banyak mengemukakan pendapat, lebih banyak bermain peran dalam mata kuliah ini. Ibu mungkin hanya sebagai lebih pada fasilitator yang akan mengarahkan kalian saat ada kekeliruan akan ibu luruskan. Tapi yang lebih banyak untuk mengolah kajian, substansi kajian kita adalah nantinya kalian. Nah, kira-kira kalau online kita seperti apa? Sama tetap student center learning. Kalau online tentunya kita akan tetap muka, lebih banyak ceramah dan diskusi. Tugas mandirinya tetap sama. Jadi kalian ada laporan sementara karena kita akan ada praktikum juga. Kemudian bisa juga baca jurnal seperti Ibu bilang. Nah, untuk tugas laporan sementara tentunya kalian akan ada asistensi dengan Ibu untuk ACC dari laporan sementara praktikum kalian. Nah, untuk praktikumnya itu sendiri bisa dalam bentuk demonstrasi, simulasi, ataupun role playing nantinya kalau kita insya Allah tatap muka. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, tentunya dalam deskripsi mata kuliah itu kita berfokus pada pembahasan konsep dasar dari kendali mutu laboratorium atau pengendalian mutu laboratorium, mulai dari proses pra-analitik, kemudian analitik dan pasca analitik. Tentunya dalam proses pengendalian mutu laboratorium ini, Ibu berharap kalian mampu dan mengetahui bagaimana penerapan laboratorium yang baik atau good laboratory practice. Nantinya agar kalau kalian sudah menerapkan pengendalian mutu yang baik, kemudian melakukan good laboratory practice, pasti insya Allah hasil yang kalian keluarkan itu bisa dipercaya. Jadi valid, tingkat akurasi dan presisinya itu baik. Nah, ini yang diharapkan saat kalian mendapatkan mata kuliah quality control dan validasi metode pemeriksaan laboratorium. Intinya apa dari kendali mutu ini? Kendali mutu itu diharapkan mutu dari laboratorium itu tercapai sehingga suatu mutu laboratorium itu dikatakan tercapai apabila adanya kepuasan dari pengguna kita. Jadi kalau pengguna kita itu tidak ada komplain, mereka puas dengan hasil laboratorium yang kita keluarkan, maka laboratorium itu dikatakan mutu dari laboratorium itu tercapai. Jadi kalau pasien kita masih ada komplain, baik itu karena keramahan petugas, tata ruangnya, manajemen lab-nya, hasil yang dikeluarkan, baik itu tertukar atau masih sakit saat plebotomi, terjadi malpraktek, misalnya plebotomi darah pasien tertumpah, sampel urin diminta mengambil lagi, itu merupakan salah satu tindakan di mana kita tidak bisa menerapkan good laboratory practice. Jadi kalau ada pasien tidak puas dengan pemeriksaan kita, maka mutu dari suatu laboratorium itu tidak tercapai. Baik itu dari pra-analitik, analitik maupun pasca analitik. Nanti ini akan kita kaji dalam pertemuan ini. Nah, apa-apa saja kira-kira substansi kajian kita. Jadi kurang lebih ada 14 substansi di luar UTS dan UAS nanti.
substansi pertama tentunya hari ini kita overview dulu terkait kontrak kuliah dan kira-kira overview terkait apa sih yang akan kita bahas untuk mata kuliah quality control dan validasi metode yang kita lakukan pada hari ini. Nah, setelah itu di pertemuan berikutnya Ibu mungkin akan mengajarkan ke kalian terkait bagaimana konsep dasar dari pengendalian mutu laboratorium kesehatan. Jadi quality control itu sama dengan pengendalian mutu laboratorium. Kemudian setelah itu Ibu akan mengajarkan ke kalian terkait bagaimana manajemen laboratorium yang baik. Jadi bagaimana suatu ATLM itu bisa mengatur konsep pengorganisasian dalam suatu laboratorium itu sehingga laboratorium itu dikatakan baik. Tapi kita berfokus pada apa? Pertemuan ini kita berfokus pada bagaimana penataan tata ruang laboratorium yang baik. Kenapa ini sangat penting? Percuma kita bisa mengatur administrasi laboratorium yang baik kalau tata ruang kita itu tidak teratur. Jadi dalam tata ruang itu sudah ada standarnya yang diatur oleh peraturan Kementerian Kesehatan. Nanti akan kita kaji bagaimana sih tata ruang yang baik, apa harus sama antara ruang administrasi, ruang plebotomi, ruang toilet pasien atau seperti apa. Nanti akan kita kaji. Setelah itu kita akan mengkaji juga bagaimana proses pengelolaan layanan yang ada di laboratorium dan bagaimana pengaturan administrasi di laboratorium. Ini Ibu akan bawa materinya dan kita akan kaji juga terkait sistem LIS, Laboratory Informasi Sistem atau Sistem Informasi Laboratorium. Nah, ini tentunya sangat menunjang terkait nantinya bagaimana hasil yang kita keluarkan itu bisa lebih dijamin tingkat keakuratannya kalau kita misal sudah menggunakan sistem informasi laboratorium. Jadi ini sudah menggunakan sistem barcoding di sistem LIS. Jadi tingkat kesalahan laboratorium bisa diminimalisir dengan adanya ini. Nanti kita akan kaji ini dan Ibu akan bawa materinya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kita akan mengkaji terkait strategi 5 quality framework untuk tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Ibu mau tanya, kira-kira di sini kalian tahu tidak apa yang dikaji terkait strategi 5Q ini? Ada tidak yang pernah baca sebelumnya? Apa sih strategi 5Q framework ini? Meliputi apa saja? Sudah ada yang pernah baca? Coba Mutmainah Kartika. Mutmainah Kartika, apa yang kita tahu terkait strategi 5Q framework ini? Meliputi apa saja kira-kira yang akan kita kaji? Tahu Mutmainah? Tidak, Ibu. Belum tahu. Kalau Dinda Wahyu Suryadi, Dinda sudah pernah baca kira-kira apa strategi 5Q? Belum. Oke, jadi dalam strategi 5Q framework ini nanti kita akan belajar terkait quality laboratory process. Itu yang pertama. Jadi ada 5Q. Pertama, quality laboratory process, kemudian yang kedua adalah quality control, kemudian yang ketiga adalah quality assessment, kemudian yang keempat ada quality improvement, dan ada namanya quality planning. Nah, ini nanti akan kita belajar dan kaji. Kemudian terakhir kita akan kaji terkait implementasi dari 5Q framework ini untuk tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita akan bahas juga terkait sumber-sumber kesalahan, mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Nah, dalam sumber-sumber kesalahan ini ada sumber kesalahan teknik dan sumber kesalahan non-teknik. Nanti akan Ibu perlihatkan di RPS kira-kira kalau kesalahan teknik dan non-teknik itu nanti apa yang akan dibahas. Memang kalau kalian baru dapatkan materinya masih belum memahami, cuman kalau kita berbicara terkait sumber kesalahan teknik biasanya itu terkait bagaimana adanya kesalahan acak, kemudian kesalahan sistemik, dan bagaimana caranya kita nanti mengatasi apabila ada kesalahan acak ataupun kesalahan sistemik ini dari sumber kesalahan teknik. Sedangkan kalau kesalahan non teknik itu biasanya kesalahan mulai dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik. Itu kalian harus tahu. Kemudian kita akan membahas terkait kalibrasi alat dan instrumen laboratorium. Kemudian kita akan membahas terkait bagaimana cara kita melakukan uji kualitas atau uji quality control pada regen kita sebelum kita lakukan pemeriksaan, pada bahan standar,
kemudian pada regen kontrol. Jadi, kemudian Ibu akan ajar ke kalian terkait bagaimana sih kita melakukan validitas pemeriksaan laboratorium. Kita bisa melakukan suatu verifikasi dan validasi dari hasil pemeriksaan kita untuk menilai tingkat akurasinya, kemudian tingkat presisinya, kemudian tingkat sensitivitas dan spesifitas suatu alat diagnostik. Kemudian kita akan juga membahas terkait bagaimana pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan urinalisa cairan tubuh dan mikrobiologi, pemeriksaan hematologi dan hemostasis, dan pemeriksaan kimia klinik dan imunoserologi. Pertemuan terakhir kita akan membahas terkait pemantapan mutu eksternal. Jadi kurang lebih ada 14 materi pokok yang akan kita kaji di luar UTS dan UAS. Jadi total ada 16 pertemuan. Nah, untuk materi pertama sampai materi 5 itu akan Ibu bawakan. Tapi dari materi 6 sampai materi 14 itu akan dibawakan oleh kalian. Jadi Ibu minta kepada penanggung jawab mata kuliah atau ketua tingkat ya, bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 9 kelompok. Setiap kelompok itu akan membawa topik. Kelompok 1 terkait strategi 5 framework, kelompok 7 terkait sumber-sumber kesalahannya, kelompok 8 yang ini, kelompok 3 yang ini, kelompok 4 yang ini, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, dan 9. Jadi Ibu minta tolong, kalau bisa hari ini sudah ada terbagi nama-nama kelompoknya, nanti di-share di grup. Kemudian terkait apalagi yang kita bahas, penilaian. Nah, dalam penilaian Ibu mengikuti pada RPS. Awalnya itu Ibu kalau mata kuliah kehadiran paling tinggi nilainya. Tapi karena Ibu mengikuti aturan pedoman di pedoman akademik Poltekkes Kemenkes Makassar yang tersinkronisasi atau terintegrasi dengan si akad ya. Jadi Ibu mengikuti itu agar penilaian kalian nanti tidak berubah. Nah, untuk kehadiran itu 10%, kemudian penugasan 20%, kemudian UTS 30%, dan ujian semester itu 40%. Nah, saat kalian praktikum, penugasan itu praktikum yang role playing itu masuk juga di dalam penilaian penugasan. Jadi, upayakan kalian bisa tampil maksimal agar bisa mengambil nilai 20% dari ini. Jadi walaupun nilai ini kalian agak rendah, nanti Ibu tunjang dengan nilai role playing kalian saat praktikum. Jadi upayakan nanti bisa bermain peran dengan baik. Jadi kalau jadi kepala ruangan ya betul-betul jadi seolah-olah sebagai kepala ruangan. Nanti Ibu akan contohkan di pertemuan teori, nanti di praktikum kalian sudah leluasa. Nah, untuk tata tertib ini lebih ke praktikum ataupun teori selama kita perkuliahan. Kalau kita offline, kalau praktikum kan kita tetap akan masuk di lab nih, karena akan menggunakan alat baik itu hematologi analyzer ataupun kimia klinik yang otomatis nanti di ruang kimia klinik. Jadi Ibu harap kita menggunakan APD sesuai standar pedoman pencegahan COVID Poltekkes yang ada pada SOP, yaitu level 2. Level 2 itu kalian pakai jas lab, pakai face-shield, pakai head cap, pakai masker, pakai handscoon. Itu untuk kalau kita masuk ke lab, tapi kalau teori kita tentu di kelas tidak pakai APD. Nah, kemudian untuk kalau praktikum itu kalian sudah siap di depan lab ataupun teori di dalam kelas itu 15 menit sebelum waktu perkuliahan. Kalau terlambat, Ibu kasih toleransi kalian 5 menit dari keterlambatan. Kalau kalian terlambat, Ibu tetap kasih masuk dalam ruang praktikum ataupun ruang pembelajaran, tapi kalian terhitung tidak hadir. Jadi kalian berhak, kewajibannya kalian sebagai mahasiswa, kalian sudah bayar SPP, sudah mengikuti pembelajaran, sudah memprogram dalam si akad untuk mata kuliah ini. Jadi kalian punya kewenangan dan hak untuk mendapatkan ilmu dari Ibu. Jadi walaupun kalian terlambat, Ibu kasih masuk di ruang Zoom ataupun kalau tatap muka di kelas,
Tapi kewajiban ibu juga untuk mendidik kalian disiplin. Jadi ibu hitung kalian tidak hadir kalau kalian terlambat 5 menit setelah ibu memulai perkuliahan. Seperti itu. Kalian tetap ibu kasih masuk untuk berkewajiban menerima materi, mendapatkan ilmu, tapi kewajiban ibu untuk menghitung kalian tidak hadir dalam mata kuliah ibu. Karena tidak mengikuti prosedur kesepakatan kita saat kontrak kuliah. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian kalau kalian ingin ke toilet, baik itu offline maupun online, kalau online kalian cukup raise hand, kalau offline kalian minta izin ke ibu. Jadi jangan di dalam kelas, tiba-tiba ibu cari ndak ada, ibu mau bertanya kalian ndak ada, lalu lalang seenaknya, kalian harus meminta izin kalau keluar dari ruang pembelajaran. Kemudian kalau sakit, harus ada surat keterangan dari dokter, walaupun itu hanya 1 hari, karena itu sudah keputusan yang ada dari direktorat dalam pedoman akademik, karena kalau kalian sakit, kita akan menginput sebagai dosen di dalam si akad surat sakit kalian, walaupun terhitung 1 hari. Kalau tidak ada surat sakit, di program si akad otomatis akan terhitung alpa. Dan praktikum kehadiran itu harus 70% hadir di. Kalau selebihnya dari itu, yakin dan percaya di praktikum kalian dapat nilai D ataupun C. Atau tidak lulus dalam praktikum. Nah, untuk penampilan saat perkuliahan sebenarnya online ataupun offline, kalian itu seharusnya menggunakan seragam sesuai aturan kampus. Tapi kalau online misalnya tidak pakai seragam, no problem. Kalau ibu tidak masalah, yang penting tidak menggunakan bukena. Jadi saat kalian mata kuliah, harus menghargai walaupun itu online, proses pembelajaran ini. Jadi ada biasa mahasiswa, saat perkuliahan ibu pernah, online itu dia pakai lengan pendek dan jilbab. Saat kameranya itu goyang, ada kelihatan nih lengan-lengannya. Padahal pakai kerudung. Ada lagi duduk, celana pendek. Goyang HP-nya, kelihatan keipahannya. Jadi harus kalian perhatikan. Jadi saat online jangan seenaknya, yang penting kepala ji atau mata ji muncul begini. Jadi kelihatan ki mukanya kalian seutuhnya. Jangan cuman ujung mata atau kepalanya saja, dahinya. Ada mahasiswa itu dia asik nih, dia kira mungkin tidak kelihatan, asik dia duduk pahanya kelihatan, ternyata celana pendek ki. Jadi untuk mengantisipasi tidak terulang itu, jadi ibu sudah berapa kali pertemuan online, itu kelihatan ki lengannya, kelihatan pahanya, baru pakai kerudung di atasnya. Dan tidak tahu HP-nya mencung kiri kanan ini. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi perkuliahan mau online ataupun offline, walaupun itu online harus tetap setidaknya walaupun tidak pakai seragam, pakai lengan pendek dan celana panjang, pakai kerudung kalau kalian berjilbab, atau pakai kemeja. Jadi jangan pakai baju tidur ataupun langsung bukena saja. Ada itu cuma bukena, miring-miring nih bukenanya. Harus upayakan kalian menghargai mata kuliah itu, Di. Kemudian kalau praktikum tidak menggunakan sendal, kecuali memang sendal lab yang tertutup, yang di depannya atau di atas kaki kalian itu tertutup, itu bisa digunakan. Kemudian selama perkuliahan, Ibu tidak sarankan untuk kalian mengoperasikan handphone atau mengangkat telepon, kecuali telepon dari 3 orang. Bapak, Ibu, saudara kandung. Kalau cuman pacar itu enggak ada bisa angkat. Alasan. Jadi kalau Bang Bu ada telepon dari ibuku, kulihat dulu. Kalau my beloved atau tanda love itu enggak boleh angkat. Tidak, atau ada kekasih hatiku, pujaan hatiku, calon suamiku, enggak ada diangkat. Yang bisa kalian angkat cuman mama, papa, nenek, kakek secara langsung dengan kakak, saudara kandung. Om, tante jauh-jauh tidak ada. Siapa tahu pacar tak pas mau masuk lab kita ganti sepupuku atau mamaku padahal pacar tak ji. Supaya bilang, oh ibu sudah kontrak kuliah, hanya bisa angkat nomor telepon mama papa. Jadi pacar tak kita ganti nih, mamaku, atau papaku, atau kakakku, padahal pacarnya ji. Nah bote-bote ibu, di ilmu kalasi mahasiswa zaman now, jadi tidak ada kalasi-kalasi. Oke, kemudian bisa menggunakan handphone, kecuali handphone kalian itu dipakai untuk video pembelajaran. Jadi selama ibu mengajar, atau kalian saat praktikum mau video, enggak masalah. Mau foto-foto enggak apa-apa. Yang penting dipakai untuk kebutuhan pembelajaran. Karena di akhir tugas kalian, kalian akan mengumpulkan video praktikum atau video pembelajaran kuisi ini. Jadi ada tugas
membuat video untuk mata kuliah quality control. Jadi saat praktikum itu kalian bikin tugas, misalnya studi kasus role playing terkait komplain pasien atau terkait topik apa yang Ibu berikan di kalian, itu nanti dibikinkan jadi tugas dalam bentuk video pembelajaran. Jadi kalian melakukan role playing, dibuatkan videonya. Nanti itu akan jadi tugas, tinggal dikirim linknya ke Ibu saja. Maka dari itu Ibu minta kalian untuk bisa mendokumentasikan setiap perkuliahan kalian. Kemudian dalam mid ataupun final pada teori itu tidak ada ujian susulan. Kalau praktikum bukan mid dan final. Jadi di praktikum tidak ada istilah mid final, tapi lebih ke keterampilan dan pengetahuan. Jadi nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Nilai keterampilan dan pengetahuan Ibu ambil dari ujian aktif. Jadi kalian akan aktif berperan, Ibu akan langsung tanya jawab langsung. Itu tidak ada ujian susulan. Jadi kalau upayakan, kecuali bisa ujian susulan dia sakit dengan melampirkan surat dokter atau lagi berduka. Jadi ada kedukaan ataupun orang tuanya yang lagi sakit dan dia menjaganya. Atau satu lagi bisa kakak kandungnya menikah atau orang tuanya menikah. Siapa tahu kan orang tuanya ada menikah lagi, dia mau datang, kan ada biasa orang tua menikah lagi toh, mau izin boleh, atau kakak kandungnya menikah boleh, dia bisa ikut ujian susulan. Selain dari itu tidak bisa ikut ujian susulan. Kemudian kalau ada tugas yang Ibu berikan, waktu pengumpulan tugas itu 1 hari setelah tanggal ditentukan. Jadi kalau misalnya Ibu bilang terakhir tanggal 1 jam 12 malam, masih bisa berarti tanggal 2 jam 12 malam. Jadi lewat dari itu Ibu sudah tidak nilai lagi. Kemudian metode praktikum sudah Ibu jelaskan, akan kalian lakukan role playing, jadi langsung ada studi kasus, real dilakukan di lapangan, Ibu tinggal kasih tema, topik, kalian langsung melakukan itu di tempat, di laboratorium. Dan selama di laboratorium, kalau kalian menggunakan alat hematologi ataupun kimia klinik, harus setelah melakukan kegiatan, praktikum, ruangan terus dirapikan, setiap kelompok bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangannya. Dan sebelum praktikum, setelah Ibu kasih tema, setiap kelompok itu bertanggung jawab menyediakan alat bahannya. Jadi tidak ada bilang itu tanggung jawab PJ mata kuliah. PJ mata kuliah hanya bertanggung jawab terhadap absensi yang akan Ibu tanya ke dia, dan bertanggung jawab terhadap ketersediaannya LCD dan spidol saat kita kuliah. Jadi kalau LCD, HDMI, spidol tidak ada, berarti yang Ibu cari adalah PJ mata kuliah. Tapi kalau praktikum, kalian menyediakan apapun itu, tanggung jawab setiap kelompok. Kalau sudah kalian dan kalian tidak bisa menyediakan itu, tentunya akan mengurangi nilai praktikum kalian. Kemudian, setelah praktikum nantinya, kalian akan setiap kelompok membuat laporan sementara. Laporan sementaranya itu memiliki format, hari, tanggal, judul apa yang kalian praktikum, kemudian di judul praktikum kasih dalam kurung tema apa yang Ibu berikan saat role playing nanti, kemudian tujuannya kalian praktikum itu apa, kemudian hasil kaji studi kasus kalian. Jadi hasil studi kasus kalian, pengkajiannya seperti apa, diskusi kelompok, tuangkan dalam bentuk dasar teori dan pembahasan. Dasar teori dan pembahasan itu maksudnya apa? Kalian harus kaji pembahasan kalian berdasarkan teori yang ada dan apa yang kalian lakukan. Itu maksudnya Ibu. Setelah itu lampirkan dokumentasinya, fotonya, kemudian di setiap, cuman kalau di laporan sementara yang Ibu ACC tidak usah ada dokumentasi, ini di laporan yang akhir. Jadi tinggal langsung saja tanda tangan setiap praktikan dan ada tanda tangan dari Ibu. Setelah itu Ibu akan ACC kalau laporan sementara kalian sudah layak. Kemudian Ibu akan berikan nilai di laporan sementara setelah praktikum selesai. Laporan sementara ini nantinya yang akan kalian lampirkan di laporan lengkap yang diketik pakai mesin laptop, bukan mesin ketik. Kalau laporan sementara itu di dalam tulis tangan, karena saat selesai praktikum, jadi dia dalam bentuk tulis tangan. Nah, ini sebenarnya alur SOP dari Poltekkes terkait bagaimana kalau kita praktikum online, jadi mahasiswa datang, kemudian mengambil posisi dengan jaga jarak. Setelah itu satu persatu akan membersihkan
tangannya, baik itu cuci tangan atau pakai hand rub saja. Setelah itu ambil barang yang kalian butuhkan. Setelah itu kalian akan Ibu scan suhu. Kalau tidak demam, masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan tetap jaga jarak. Setelah itu kalau selesai perkuliahan, keluar satu-satu untuk menaruh barang lagi, kemudian bersihkan tangan, baru kalian bisa pulang. Jadi ini alur Ibu sampaikan karena kita nanti ada praktikum juga. Untuk teori, tetap kalian harus menjaga jarak, paling tidak walaupun tidak di misalnya periksa suhu, Ibu minta kalian untuk menggunakan hand sanitizer. Nah ini laporan, jadi tidak ada lagi bertanya, Ibu format laporan individu atau kelompok yang diketik itu bagaimana formatnya? Tidak ada lagi, karena kita sudah kontrak kuliah. Jadi tidak ada lagi bertanya, Ibu formatnya apa dulu? Covernya ada atau tidak? Yang tidak sesuai format ini laporan individu ataupun kelompoknya di laporan akhir yang diketik, maka tentunya nilainya akan berbeda dengan yang lengkap seperti ini. Jadi isi laporannya yang pertama harus ada cover. Cover laporan itu berisi apa? Ada judul kasus misalnya di role play-nya kalian apa, kemudian logo institusi, logo Poltekkes, kemudian ada nama. Kalau kelompok berarti ada nama dan NIM kelompok. Kalau individu berarti nama dan NIM individu. Kemudian ada nama perguruan tinggi, Poltekkes Kemenkes Makassar, kemudian program studi dan tahun. Ini isi cover. Setelah cover ada kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi. Kemudian habis itu ada isi laporan. Isi laporan terdiri dari bab 1. Bab 1 isinya A, latar belakang. Setelah latar belakang, B itu manfaat praktikumnya kalian. Setelah itu bab 2. Bab 2 berisi terkait tinjauan praktikum. Tinjauan praktikumnya itu terdiri dari hari tanggal, kemudian apa judul praktikummu, kemudian apa tujuan praktikummu, kemudian berisi terkait dasar teori. Nah, habis itu dasar teori ada prosedur praktikum. Nah, prosedur praktikum ini tentunya yang kalian praktekkan, role playing-nya. Kira-kira apa menurut pra-analitiknya, menurut analitiknya, kemudian menurut pasca analitik. Saat kalian praktikum itu kalian jabarkan persiapan praktikannya apa, kemudian persiapan pasiennya apa, alat dan bahan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini paling akhir, di bab 3 itu keterbatasan praktikum. Di keterbatasan praktikum ini kalian jabarkan masukan untuk mata kuliah ini. Jadi masukan untuk Ibu supaya Ibu bisa, karena untuk bisa menilai keberhasilan dalam pembelajaran, Ibu tidak bisa mengukur diri Ibu sendiri. Jadi Ibu butuh mahasiswa untuk bisa menilai apa sih yang kurang dari pembelajaran ini, apa yang kurang dari institusi kita, sehingga untuk pembelajaran ke depan Ibu bisa melakukan perbaikan dan pengembangan. Sehingga apa yang kalian sarankan itu bisa menjadi pembelajaran untuk dosen, karena dosen juga butuh masukan, untuk institusi agar pembelajaran terkait quality control ke depan itu lebih baik lagi. Jadi harus ada keterbatasan praktikum, kalian jelaskan misalnya kurangnya pertemuan atau kurangnya alat bahan saat kita praktikum, kurangnya sarana prasarana dan lain-lain. Tidak masalah, Ibu tidak akan beberkan hal ini, tapi ini akan menjadi acuannya Ibu untuk memajukan institusi kita ke depan. Jadi Ibu butuh penilaiannya kalian. Misalnya contoh, Ibu Yaumil menjelaskan, saya tidak paham, penjelasannya Ibu sangat rumit, itu bisa. Jadi kalian masukkan, Ibu Yaumil terlalu cepat berbicara, masukkan saja di keterbatasan praktikum. Atau keterbatasan mata kuliah itu. Kemudian bab 4 kesimpulan saran, di kesimpulan kalian masukkan link video. Link video role playing kalian. Jadi di laporan itu sudah berarti kalian harus include nih antara laporan akhir dengan hasil video role playing. Jadi di kesimpulan, habis kalian kasih kesimpulan, masukkan juga link video tugas kalian di sini. Di kesimpulan. Kemudian daftar pustakanya, teorinya kalian ambil dari mana? Dilampirkan, minimal daftar pustaka memuat berapa ya? 10 pustaka, 10 pustaka, 3 dari buku, minimal 3 atau 2 dari textbook dan buku, selebihnya dari jurnal. Ke kalian kaji, mau jurnal dari internasional ataupun jurnal bahasa Indonesia. Kemudian habis itu daftar lampiran berisi terkait laporan sementara
yang sudah ada tanda tangan ACC dan nilai dari Ibu, laporan sementara yang Ibu jelaskan tadi di atas, itu kalian lampirkan, kan tulis tangan ini, berarti kalian scan, baru lampirkan. Dalam bentuk kan nanti kalian lampirkan jadi foto dulu atau scan dulu, baru lampirkan di laporannya kalian. Kemudian di lampiran itu saja, dan lampiran juga berisi terkait biodata seluruh praktikan. Jadi biodatanya itu setiap praktikan, misalnya kalian satu kelompok ada 5 orang. Setiap praktikan ada namanya, ada tanggal lahir, ada alamat, ada hobi, ada moto, ada email, ada nomor HP, dan ada foto kalian. Supaya Ibu kenalkan, kalian pakai masker terus nih. Supaya Ibu tahu, oh yang namanya Ika itu mukanya begini, hanya dahinya yang kelihatan dengan hidungnya. Pakai masker supaya Ibu tahu, oh kalau Ibu ketemu sama Ika Puspitasari di jalan, oh ini loh Ika, oh Ika hobinya ini, motonya ini, supaya Ibu tahu, oh visinya Ika ke depan itu jadi apa. Jadi Ibu bisa menilai kepribadian kalian dari hobi dan moto kalian, insya Allah. Karena dosen dibekali bagaimana menilai untuk Ibu bisa persuasi dekat dengan kalian dengan melihat hobi dan moto kalian. Jadi Ibu juga walaupun sedikit tegang orangnya, tapi Ibu juga ingin bisa memahami apa yang kalian rasa. Ada feeling dengan kalian supaya apa yang Ibu sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Tapi bukan feeling cinta antara mahasiswa dan murid, mahasiswa dan dosen, bukan falling in love, ya, bla bla bla. Jadi Ibu harap kalian bisa mengisi minimal ini. Tapi kalau mau kalian tulis lagi, misalnya data orang tua dan lain-lain, tidak masalah. Tapi minimal memuat terkait ini, Kemudian terakhir mungkin itu kontrak kuliahnya Ibu. Jadi pesan Ibu terakhir mungkin seperti biasa, your future is determined by what you start today. Jadi masa depanmu ditentukan oleh apa yang kalian mulai hari ini. Jadi dari saat ini kita sudah kontrak kuliah untuk mata kuliah quality control. Bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, maka dari saat ini kalian sudah persiapkan. Ibu sudah menjelaskan secara detail, insya Allah, mata substansi kajian apa yang akan kalian kaji. Kenapa, Jasmine? Itu Mi Jasmine, nih, dahinya ke sana kemari. Duduk diam, Ki Anissa Sekar Jasmine. Jadi Anika Sekar Jasmine, dari sekarang itu belajar memang untuk mendapatkan nilai A, maka dari sekarang kalian sudah mempersiapkan, karena Ibu sudah cukup jelas memberikan keterangan terkait apa materi yang akan dikaji, bagaimana prosedur perkuliahan. Jadi Ibu harap kalian sudah memahami sehingga semuanya di kelas kalian bisa mendapat nilai A. Amin. Oke, baik, mungkin terima kasih. Ini kontrak kuliah yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, Ibu buka diskusi sebelum kita sepakat deal or no deal antara mahasiswa dan dosen. Ibu mau buka ke kalian dulu. Kira-kira ada tidak yang kalian ingin tanyakan atau sudah sepakat terkait kontrak kuliah, atau ada yang kalian mau tanya, Bu, terlalu cepat itu kalau 5 menit setelah Ibu masuk baru kita tidak lagi dianggap hadir atau seperti apa. Kita coba sharing, kan sebelum didilkan, Ibu juga harus dengar pendapat dari kalian. Kira-kira apa yang kurang jelas terkait kontrak kuliah, apa yang kalian ingin mau tanyakan, atau ada yang kalian mau sanggah terkait kontrak kuliahnya Ibu. Silakan. Ada kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah deal, Tidak ada. Jadi Ibu, bisa Ibu? Oh ya, silakan Dinda. Mohon maaf sebelumnya ini Bu, terkait yang tadi Bu, kalau misalnya ada yang sakit Bu, kan biasanya ada itu mahasiswa yang tidak ke dokter Bu. Biasanya kan tidak ada surat sakitnya Bu, tapi tidak bisa ke kampus karena sakit Bu. Jadi bagaimana itu Bu? Nah, itu selalu jadi pertanyaan. Begitu juga dengan kami dosen. Kami biasa 1 hari harus ada surat sakit. Karena kenapa? Kita kan sekarang sudah pakai sistem ya. Untuk penilaian dan kehadiran itu semuanya dari si akad. Tidak ada lagi manual. Jadi di sistem informasi, walaupun Ibu klik itu sakit, saat Ibu tidak upload surat sakitnya kalian, otomatis kalian akan jadi alpha.
Kenapa kita butuh surat sakit? Bukan karena ibu enggak percaya kalian sakit, enggak. Kayak kami juga dosen. Kami dosen di absensi, walaupun 1 hari enggak ada, kalau kita cuma bilang secara lisan sakit, di sistem enggak akan baca sebagai sakit, dianggap sebagai alpha. Jadi, kalau ibu klik kalian izin masih terizin, tapi kalau ibu klik kalian sakit tanpa mengupload surat bukti sakit dari dokter, maka kalian otomatis akan jadi alpha. Seperti itu. Jadi kenapa kita butuh surat sakit? Karena di sistem yang minta. Kalau secara manual no problem 1-2 hari. Tapi ini sistem. Jadi kalau ibu klik sakit nih di siakat, di absensinya kalian, ibu enggak upload dokumen bukti sakitnya kalian, maka otomatis kalian akan alpha. Seperti itu. Makanya ibu membutuhkan surat sakit sebenarnya. Seperti itu, Dek. Oke, sudah Terima jelas? kasih, Bu. Ya, kalau sudah jelas, kontrak kuliahnya akan ibu bagi di grup supaya kalian bisa baca kembali. Kemudian RPS juga ibu mungkin tidak bahas karena kalian akan masuk mata kuliah berikutnya. Hanya ibu kasih lihat contohnya saja. Jadi RPS itu seperti ini, nanti kalian baca saja. Sudah tershare ya? Sudah ada kalian lihat RPS yang ibu share? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi RPS ini RPS antara Ibu dan Pak Kalma, karena Pak Kalma koordinator mata kuliah. Di sini nanti kalian baca saja, langsung dibaca terkait materi ini. Deskripsi singkat, kemudian ini Ibu juga sudah jelaskan terkait media pembelajaran kita menggunakan apa. Tapi di sini Ibu belum edit pakai Zoom ya. Nanti kalian baca saja di sini substansi yang apa yang akan dikaji. Tadi kan Ibu bilang, mahasiswa memahami 5 key framework. Apa itu 5 key framework? Itu meliputi ini. Quality laboratory, quality control, quality assessment, quality improvement, quality planning. Nanti kalian baca saja, di RPS itu sudah jelas kajiannya apa. Misalnya ini sumber kesalahan, ada kesalahan teknik, kesalahan acak. Dibaca saja RPS-nya. Yang penting Ibu sudah jelaskan substansi kajian secara umum tadi di kontrak kuliah. Jadi tidak ada lagi saat tugas bertanya, Ibu, apa itu yang akan saya bahas terkait sumber kesalahan? Nah, sumber kesalahan ini sudah jelas ada di sini substansinya. Kalau kesalahan teknik itu apa, kesalahan non teknik itu apa. Jadi ada di RPS. Kalian tinggal memperluas kajian yang ada di RPS. Nah, untuk yang 5 framework itu ya kalau dia dapat tugas berarti dia akan mengkaji 5 poin ini dan implementasinya. Sudah ada di RPS. Hanya kalian bertugas untuk memperluas saja apa isi RPS. Nanti akan Ibu bagi di grup. Untuk itu sebelum kalian keluar dari ruang Zoom, absensi Ibu ambil dari kalian absen di pesan Zoom dengan menulis nama lengkap dan NIM PO. Silakan kalau kalian tidak menulis nama NIM, maka Ibu hitung sebagai alpha. Sebelum Ibu tutup Zoom-nya, silakan absen dengan menulis nama lengkap dan NIM-nya. Di menu Zoom. Oke, semua sudah absen? Kalau semua sudah absen, terima kasih banyak adik-adik. Semoga harinya kalian selalu diberikan rahmat oleh Allah, selalu sehat walafiat. Jangan lupa tebarkan kebaikan ke teman-teman, jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Tolong untuk penanggung jawab mata kuliah ingatkan Ibu, karena Ibu biasa lupa dengan jadwal perkuliahan. Ingatkan Ibu 1 hari minimal dari waktu perkuliahan kita, Terima kasih adik-adik. Usikum manapsi bitaqwallahu mustan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen bisa keluar dari ruang Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.